Oke, kita akan memulai pertemuan kita hari ini, Kamis tanggal 23. Materi kita hari ini adalah geometri yang kedua. Untuk hari ini kita akan belajar tiga materi ya, yaitu ada lingkaran, terus ada yang kedua segi n beraturan, terus yang terakhir ada garis lanjutan, yaitu garis menggunakan koordinat. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas tentang lingkaran. Lingkaran dulu ya. Lingkaran adalah, jadi lingkaran adalah kumpulan titik yang berjarak sama. Jadi semua titik yang ada pada lingkaran tersebut jaraknya sama ke pusat lingkarannya. Ada dua hal yang berkaitan dengan lingkaran, yaitu dia punya jari-jari dan juga dia punya pusat. Lingkaran itu punya jari-jari dan punya pusat. Nah, ada beberapa unsur lingkaran yang bisa dibentuk dari jari-jari dan pusat lingkaran ini. Yang pertama itu ada O. O itu adalah pusat lingkaran. Kalau kita lihat dari gambar ini, pusat lingkarannya adalah O, titik tengahnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah suatu garis yang ditarik dari titik pusat ke titik manapun yang ada di lingkaran. Jaraknya akan selalu sama. Itulah disebut dengan jari-jari. Di gambar ini yaitu OA, OB, OD, dan OE. Kemudian AB. AB adalah diameter. Kenapa dia disebut diameter? Karena dia adalah sebuah garis lurus yang ditarik di antara dua titik yang ada pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, sedangkan DE atau tali busur adalah sama, dia masih merupakan dua titik yang melalui garis yang ditarik dari dua titik yang melalui eh, titik pada lingkaran, tetapi dia tidak melalui pusat. Terus garis lengkung DE, jadi garis lengkungnya ini, DE dan AC ini disebut sebagai busur, busur lingkaran. Kemudian arsiran yang dibatasi oleh dua jari-jari, nah kita punya dua jari-jari kan, OA dan OC. Nah, arsirannya ini disebut sebagai juring, luas juring. Kemudian daerah yang dibatasi oleh busur dengan tali busur, misalnya adalah DE ini disebut tembereng. Jadi daerah berwarna orange ini dinamakan tembereng, gitu ya. Kemudian suatu nilai, suatu garis yang ditarik dari titik pusat ke suatu tali busur secara tegak lurus, misalnya OF, itu disebut sebagai apotema. Oke, kemudian setelah kita membahas unsur-unsur, kita akan bahas cara menghitung luas dan kelilingnya. Misalkan R adalah jari-jari lingkaran dan D adalah diameter. Maka diameter itu pasti sama dengan 2 dikali jari-jari. Luas lingkarannya adalah V dikali R kuadrat. Akan sama dengan seperempat V D kuadrat. Kenapa bisa gitu? Karena kalau kita substitusikan eh, D, sa- eh, D sama dengan 2R atau R sama dengan setengah D, maka akan menjadi V dikali seperempat D kuadrat. Kemudian luas juring. Luas juring adalah N per 360 dikali luas lingkaran. N itu apa? N adalah eh, sudut pusat yang diukur dalam satuan derajat. Kemudian kita punya keliling lingkaran, yaitu dihitung dengan cara 2 dikali V dikali R. Panjang busurnya adalah N per 360 dikali keliling lingkaran tersebut. Dengan N adalah sudut pusat yang diukur dalam derajat. Kemudian luas tembereng. Gimana cara kita menghitung luas tembereng suatu bangun, suatu lingkaran? Luas tembereng adalah luas juring yang dibatasi oleh dua titik pada tembereng dikurangi dengan luas segitiga ODE, yaitu titik pusat dengan dua tembereng, gitu ya. Dua titik pada tembereng, yaitu ini, luas juring ODE dikurang segitiga ODE, gitu. Kemudian ada beberapa dalil-dalil yang berhubungan dengan lingkaran. Yang pertama, misalkan L menyinggung lingkaran terpusat di titik O. Misalnya garis L menyinggung lingkaran yang berpusat di titik O. Dan dia menyinggung lingkaran tersebut di titik A. Maka OA akan tegak lurus dengan garis L. Kita bisa dilihat di sini, OA tegak lurus dengan L. Akan selalu seperti itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, misalkan titik A ini terletak di luar lingkaran L. Maka dari titik A kita bisa buat dua buah garis singgung yang jaraknya terhadap titik singgungnya sama panjang. Nah, misalnya kita punya titik A nih. Kita bisa buat dua titik singgung, dua garis singgung yang jaraknya terhadap titik singgungnya sama panjang. Jadi ini akan sama dengan ini gitu ya.
Kemudian apa lagi? Kenapa bisa sama? Karena ini kan tegak lurus ya, tegak lurus. Kemudian dia punya garis nih. Nah, gimana kita cara mencari AP kuadrat? AP kuadrat adalah AO kuadrat dikurang OP kuadrat. P kuadrat adalah AO kuadrat dikurang OP kuadrat. OP kuadrat adalah R kuadrat. Nah, R di sini dengan R di sini akan bernilai sama. Sehingga ini nilainya pasti akan sama. Karena segitiganya menjadi sebangun. Kemudian kita punya yang teorema selanjutnya. Misalkan titik P terletak di luar lingkaran L, yang berpusat di titik O, dan sebuah garis yang ditarik dari titik P menyinggung lingkaran di titik A dan B. Nah, ini gambarnya. Jadi misalnya P terletak di luar lingkaran. Nah, ini kan. Dan berpusat di O. Garis ditarik dari P menyinggung lingkaran di titik A dan B. Maka teoremanya adalah eh, sudut APO akan sama dengan sudut BPO. Kenapa gitu? Karena kita tahu tadi kalau APO dan BPO itu akan menjadi sebuah layang-layang, di mana akan menjadi dua segitiga yang simetris atau kongruen. Kemudian sebuah lingkaran berpusat di A jika menyinggung di luar sebuah lingkaran yang berpusat di B, jadi lingkarannya saling menyinggung di titik P, maka kita bisa katakan bahwa A, P, dan B berada di dalam satu garis lurus atau sering kita sebut sebagai kolinear. Jadi A, P, dan B ini disebut kolinear, seperti itu. Kemudian, garis yang menghubungkan pusat dua lingkaran akan memotong tegak lurus pertengahan tali busur persekutuannya. Nah, gimana itu maksudnya? Nah, kita punya di sini dua titik pusat ya. Pertama lingkaran yang pertama ini, yang lebih kecil, titik pusatnya di A. Kemudian lingkaran yang besar, titik pusatnya di B. Nah, garis yang menghubungkan pusat dua lingkaran ini akan tegak lurus dengan pertengahan tali busur persekutuannya. Apa persekutuannya? Ini persekutuannya. Dia bertemu di titik P dan Q. Dia akan tegak lurus begitu. Kemudian besar dari sudut pusat akan sama dengan dua kali sudut keliling. Apa beda sudut pusat dengan sudut keliling? Sudut pusat adalah sudut antara eh, pusat dengan dua titik pada lingkaran, yaitu misalnya A, O, B. Gimana dengan sudut keliling? Sudut keliling adalah sudut antara tiga titik pada lingkaran, misalnya A, C, dan B. Karena dia terletak pada keliling lingkaran, maka disebut sebagai sudut keliling. Nah, dua besar sudut pusat akan sama dengan dua kali sudut keliling untuk wilayah yang sama, untuk busur yang sama. Kita lihat di sini, AOB menghadap busur AB. ACB juga menghadap busur AB. Maka eh, besar sudut AOB akan menjadi sama dengan dua kali besar sudut ACB. Kemudian besar sudut keliling yang menghadap tali busur yang sama kan sama besar. Kenapa gitu? Karena kita tahu kalau dia menghadap tali busur yang sama, otomatis dia menghadap sudut pusat yang sama kan? Dia pasti menghadap sudut pusat yang sama. Misalnya ini ACB dengan ADB. Kenapa dia sama? Karena dia A dan B ini kalau kita tarik misalnya suatu titik di sini di O, dia memiliki sudut pusat yang sama. Otomatis ACB dan ADB akan sama dengan setengah dari AOB. Maka nilainya pasti sama karena menghadap busur yang sama. Jadi selama dia menghadap busur yang sama, sudut kelilingnya dari manapun kita ambil nilainya akan selalu sama. Kemudian kita lanjut ke teorema yang berikutnya. Teorema selanjutnya adalah misalkan AB adalah diameter suatu lingkaran dan C terletak pada lingkaran tersebut, maka sudut ACB sama dengan 90. Kenapa 90? Karena kita tahu sudut AOB itu adalah sudut pusat dari ACB. Sudut pusatnya adalah karena dia berupa diameter 180. Sehingga sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah setengah dari 180 yaitu 90. Itu. Ini pasti segitiga siku-siku. Kemudian kita misalkan AB adalah tali busur suatu lingkaran yang berpusat di titik O dan P adalah pertengahan AB. Maka OP akan tegak lurus dengan AB. Nah, kenapa? Kita lihat sini, AB adalah tali busur ya kan? AB tali busur, suatu lingkaran pusatnya di O, titik P adalah pertengahan pertengahan dari AB. Maka OP akan tegak lurus dengan AB. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa OA
dan OB itu sama ya. Kenapa dia sama? Karena dia adalah segitiga sama kaki. Nah, kita tahu kalau segitiga sama kaki, garis baginya akan membagi tepat di tengah. Ini akan menjadi garis bagi kan? OP akan menjadi garis bagi sekaligus menjadi garis tinggi dari segitiga OAB. Dan pasti berdasarkan teorema garis bagi, kita tahu kalau perbandingan OA per OB akan sama dengan perbandingan AP per PB. Maka AP per BB akan perbandingannya akan menjadi 1:1, yaitu pasti panjangnya sama. Kita lanjut ke selanjutnya. Kita misalkan dua tali busur AB dan CD pada satu lingkaran saling berpotongan di titik X. Maka berlaku AX dikali XB sama dengan CX dikali XD. Dan berlaku sebaliknya, jika dua buah garis AB dan CD berpotongan di titik X dan memenuhi AX dikali XB sama dengan CX dikali XD, maka keempat titik A, B, C, dan D terletak pada satu lingkaran. Nah, kita perhatikan ini di sini. Kenapa kita bisa bilang bahwa AX per XB dikali XB sama dengan CX per XD? Karena kita tahu kalau dua segitiga ini pasti akan sebangun. Kenapa dia sebangun? Pertama, kita lihat ini sudut yang pertama ini sudutnya sama gitu kan, karena dia saling bertolak belakang. Kemudian CAB dengan CDB menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Maka ini sudutnya pasti sama. Maka yang ketiga sudutnya juga pasti sama gitu kan. Maka menggunakan perbandingan karena dia sebangun ya. Dia kan sebangun. Maka menggunakan perbandingan sudut-sudutnya, kita bisa tahu bahwa sisi yang menghadap sudut CDB yaitu sisi kita bilang lah ini X ya. Jadi XB per sisi yang menghadap sudut yang sama yaitu ini berarti CX akan sama dengan sisi yang menghadap sudut yang tidak kita tuliskan yaitu XD per AX. Sehingga dari sini kita tinggal kalikan aja. Dapatlah AX dikali XB yaitu ini sama dengan CX dikali XD. Gitu ya. Kita dapat rumusnya dari situ. Kemudian kita lanjut ke teorema yang selanjutnya. Misalkan A, B, C, dan D semuanya terletak pada satu lingkaran. Dengan AC dan BD keduanya adalah diagonal. Maka berlaku bahwa AB dikali DC ditambah dengan AD dikali BC, ini dikali ini, ditambah ini dikalikan dengan ini, akan sama dengan AC dikali BD. Jadi ini dikali ini, gitu ya, ditambahkan dengan ini dikali ini, akan sama dengan perkalian dari kedua diagonalnya. Gitu. Ini menggunakan konsep dari eh, luas dari suatu segi empat tali busur atau luas dari segi empat tak beraturan gitu ya. Menggunakan perkalian dari diagonalnya. Kemudian kita lanjutkan. Pada segi empat tali busur, jumlah sudut yang sehadapan akan sama dengan 180. Juga bahwa jika jumlah sudut sehadapan sama dengan 180, maka segi empat tersebut merupakan segi empat tali busur. Jadi kebalikannya berlaku gitu ya. Kenapa bisa gitu? Karena kita lihat bahwa sudut DCB menghadap dengan berhadapan dengan sudut pusat AOB gitu ya. Ini O misalnya. Nah, sudut DOB, sudut DCB itu adalah setengah dari sudut DOB gitu kan. Setengah dari sudut DOB. Kemudian kita lihat sudut DAB, DAB gitu ya. DAB itu adalah sama dengan setengah dikali 360 dikurangkan dengan DOB gitu. Karena dia sisi yang sebaliknya. Karena dia menghadap sudut yang ini. Kebalikannya gitu ya. 360 dikurang sudut DOB. Sehingga kalau kita jumlahkan DCB ditambah DAB, kalau kita jumlahkan gitu ya,
pastilah jumlahnya akan sama dengan setengah DOB ditambah 180 dikurang setengah DOB, jumlahnya harus sama dengan 180 gitu. Sampai sini untuk materinya apakah adik-adik sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Paham? Oke, paham, Bang. kalau gitu kita lanjut masuk ke latihan soal gitu ya. Kita masuk ke latihan soal. Soal pertama, Santi dan Tini berlari sepanjang sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran. Keduanya mulai berlari pada saat yang sama dari titik P, tapi mengambil arah yang berlawanan. Kita misalkan si Santi ini ngambil ya, arah yang searah jarum jam, Tini ambil arah yang berlawanan arah jarum jam gitu ya. Jika PQ adalah garis tengah lingkaran lintasan, PQ itu garis tengahnya gitu ya. Dan keduanya berpapasan untuk pertama kalinya di titik R di sini. Maka berapa derajat K besar dari segitiga RPQ? Segitiga RPQ. Nah, cara menjawab ini adalah dengan menggunakan eh, konsep dari kecepatan. Jarak, sorry. Jarak, jarak Santi, jarak yang dialami oleh Santi akan sama dengan 1,5 dari jarak yang dialami oleh yang ditempuh oleh Tini. Kita misalkan aja S sama dengan 1,5 T. Gitu ya. Artinya, kalau kita lihat berarti jumlah apa namanya keliling lingkaran, keliling dari lingkaran tersebut akan sama dengan jarak yang sudah ditempuh oleh Santi ditambah jarak yang sudah ditempuh oleh Tini. Akan sama dengan berapa? 1,5 T ditambah T. Artinya akan sama dengan 2,5 jarak yang sudah ditempuh oleh Tini. Keliling lingkaran akan sama dengan jumlah yang ditempuh 2,5 dari jumlah yang ditempuh oleh Tini. Maka berarti berapa jumlah yang ditempuh oleh Tini? Berarti Tini mencapai berapa? Keliling lingkaran dibagi 2,5. Nah, gimana supaya kita tahu? Berarti dia berapa berapa derajat yang sudah dia tempuh? Berarti harus kita kalikan dengan 360 gitu ya. Kita kalikan dengan 360 derajat. Supaya kita tahu berapa derajat yang sudah ditempuh oleh Tini. Artinya berapa derajat yang sudah ditempuh oleh Tini? 360 dibagi 2,5 artinya 2 per 5 dari 360. Berarti sejauh 144 derajat dari keliling lingkarannya gitu ya. 144 derajat lah sudah dilalui oleh ini. Artinya kalau kita bisa bilang bahwa yang dilalui oleh Tini berarti kita misalkan sebuah titik yaitu O. Nah, gini. Berarti yang dialami oleh Tini adalah 144 gitu ya. Kita tuliskan, kita misalkan sebuah titik pusat O. Maka sudut nilai dari sudut eh, POR akan sama dengan 144 derajat. Nah, sudut POR tadi adalah 144 derajat. Oke, saya gambar di apa aja langsung ya, langsung di Word-nya dulu ya. Kita gambar di sini, kita misalin nih, ini dia punya titik tengah gitu ya. Dia punya titik pusat di O, maka POR itu yang dialami oleh ini akan sebesar 144 gitu ya. Atau nggak usah gitu tulis deh. Oke, kita udah tahu POR adalah 144. Maka sudut ROQ akan sama dengan 180 dikurang 144, yaitu 36 derajat. Gitu ya. 36 derajat. Nah, kita lihat di sini ditanya adalah sudut RPQ. Sudut RPQ
adalah setengah dari sudut pusatnya. Nah, sudut RPQ itu menghadap busur RQ. Artinya sudut pusatnya adalah sudut ROQ. Berarti dia adalah setengah dari sudut ROQ. Berarti setengah dikali 36 derajat. Artinya, nilai dari sudut RPQ adalah 18 derajat. Oke, untuk soal ini apakah adik sudah paham? Paham, Bang. Oke, lanjut ya. Sebentar, baterai aku habis. Untuk soal nomor 2, pada trapesium ABCD, sisi AB sejajar dengan DC. Sebuah lingkaran yang menyinggung keempat sisi trapesium tersebut dapat dibuat. Jika AB sama dengan 75 dan DC sama dengan 40, maka keliling trapesium ABCD adalah... Nah, kita gambarkan dulu soalnya gitu ya. Dia punya trapesium ABCD. Sisi AB sejajar DC. Sisi AB sejajar DC gitu ya. Sebuah lingkaran menyinggung keempat sisi trapesium. Nah, karena dia menyinggung keempat sisi, artinya pastilah persinggungannya dia dengan jari-jari O terhadap persinggungannya pasti akan tegak lurus gitu ya. Jika AB sama dengan 75 dan CD sama dengan 40, maka keliling trapesium adalah, nah kita tahu DC sama dengan 40 gitu ya. Wah, kok bisa sih aku draw? Nah, ini 40, sorry. Nah, kita misalkan bahwa kita berikanlah titik-titik lain di sepanjang perpotongan antara apa namanya titik O ke titik singgungnya gitu ya. Kita buat masing-masing dari titik pusat ke titik singgungnya. Kita namanya misalnya dia E, F, G, dan H gitu ya. Oke. Nah, kita berikan titik E, F, G, H sebagai titik singgung lingkaran dengan sisi pada trapesium. Nah, gitu kan? Kita udah kasih titik-titik singgungan. Kita tahu bahwa perhatikan perhatikan misalnya apa namanya? Perhatikan OEDF ya. OEDF, bangun OEDF. Yang mana bangun OEDF? Bangun ini, OEDF. Nah, di situ ada dua garis singgung dan keduanya bertemu di mana? Bertemu di E, bertemu di D. Berdasarkan teorema yang sudah kita pelajari tadi, berdasarkan teorema bahwa eh, jarak antara titik, sebuah titik di luar lingkaran dengan dua titik singgung adalah sama, maka kita tahu bahwa ED akan sama nilainya dengan DF. Tadi kan kita udah punya teorema bahwa kalau kita punya suatu titik pada lingkaran, kita punya suatu titik di luar lingkaran, sorry, misalnya D nih. Terus D ini, kalau kita tarik garis singgungnya terhadap lingkaran, yaitu dia menyinggung di E dan F, maka kita tahu bahwa panjang DF dan DE akan sama gitu ya. DE dan DF akan sama. Nah, begitu juga dengan titik-titik lainnya, yaitu CF akan sama dengan CG. CF akan sama dengan CG, kemudian BG akan sama dengan BH, kemudian AH akan sama dengan AE, gitu ya. Nah, kita udah punya nih empat pasang yang sama gitu ya. Kita misalkan, kita misalkan DF adalah X.
Kalau kita misalkan DF adalah X, berarti maka DC akan sama nilainya dengan 40 dikurang X. Gitu kan? Kemudian, jika kita memiliki AH sama dengan Y lah kita bilang ya, maka HB akan sama dengan 75 dikurang Y. Nah, kita udah misalkan nih semua dalam, kita udah misalkan semuanya dalam variabel-variabel. Maka kita tinggal menghitung luas dari trapesium tersebut. Sorry, bukan luas, keliling dari trapesium tersebut. Berapa kelilingnya? Kelilingnya akan sama dengan DF ditambah FC ditambah CG ditambah dengan BG ditambah dengan BH ditambah dengan AH ditambah dengan AE ditambah dengan DE. Nah, DF ditambah dengan DE akan sama dengan 2DF. FC ditambah dengan CG, CF dengan CG akan sama dengan CF dengan CG, oh DF DC. Oke, ini bukan DC harusnya. CF, CF dengan CG akan sama dengan 2CF. Kemudian BG dengan BH akan sama dengan 2BH. Kemudian AH dengan AE akan sama dengan 2AH. Kita tinggal masukin. 2 dikali DF-nya berapa? X tambah 40 kurang X tambah Y tambah 75 dikurang Y. Berarti 2 dikali 70 tambah 45 115 sama dengan 230. Maka kelilingnya adalah 230. Untuk soal ini apakah adik-adik sudah paham? Untuk soal yang kedua, gimana Ivan dan Lihwa? Paham bang. Oke, kalau udah paham kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Iya bang. Garis AD adalah diameter setengah lingkaran, dengan M adalah titik tengah dari diameter tersebut. Titik B dan C keduanya terletak pada setengah lingkaran, sedemikian sehingga AC tegak lurus BM. Jika diketahui sudut CAD adalah 50, hitunglah sudut yang dibentuk antara garis AC dan BD. Dan ini udah kita gambar, M titik tengah artinya titik pusatnya. Kemudian kita punya lagi di sini apa namanya? B dan C di setengah lingkaran, terus AC tegak lurus BM udah kita gambarkan. CAD adalah 50. Nah, gimana cara kita mendapatkan sudut ini? Sudut antara garis AC dan BD, gitu ya. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa sudut CAD adalah 50. Karena sudut CAD adalah 50, maka kita tahu bahwa sudut CMD ya. Sebentar. Ya, sorry ya. Soalnya aku baru ketemu catatanku ini barusan.
Oke, karena sudut, sorry, tadi karena sudut, kita tahu bahwa sudut CAD sama dengan 50 gitu ya. Maka, berdasarkan fakta tersebut kita tahu bahwa sudut BMA harus sama dengan 90 dikurang 50 karena dia siku-siku ya, yaitu 40 derajat. Nah, sudut BMA adalah 40 derajat. Sekarang kita dapatkan lagi bahwa sudut, karena sudut BMA 40 derajat, maka sudut berapa sekarang? Sudut BMD, sudut si angle BMD akan sama dengan 180 dikurang 40, yaitu 140 derajat. Gitu kan? BMD 140 derajat nih. Nah, kemudian perhatikan segitiga BMD. BM sama dengan MD. Maka BM dan MD sama kaki. Sehingga sudut BDA akan sama dengan sudut MBD, ya, akan sama dengan 180 dikurang 140 per 2. Berarti masing-masing berapa derajat? 20 derajat gitu ya. Masing-masing 20 derajat. Ini 20 derajat, kemudian ini juga 20 derajat gitu ya. Kita udah dapat nih semuanya. Maka kita misalkan titik pertengahannya ini supaya dia gampang untuk kita tulis. Kita misalkan ini X lah ya, pertengahan mereka dua. Maka setelah itu kita dapatkan bahwa sudut AXD akan sama dengan 180 dikurang sudut CAD, XAD ditambah sudut XDA. Karena dia merupakan segitiga ya. Berarti berapa? 180 dikurang 50 tambah 20. Akan sama dengan berapa? 110. Sehingga kita tahu bahwa sudut CXD akan sama dengan 180 dikurang 110, yaitu sama dengan 70 derajat. Oke, untuk soal ini apakah adik-adik sudah paham? Atau biar bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Paham, Bang. Oke, Paham, Bang. mantap. Oke, Joel baru masuk ya, saya lihat. Oke, welcome ya. Nomor 4, tali busur AB dan CD berpotongan di titik O. Sehingga CO sama dengan 2, nih 2, AB sama dengan 8, dan AO sama dengan OB. Nah, berarti AO sama dengan 4 dan OB sama dengan 4. Maka panjang CD akan sama dengan berapa? Nah, berdasarkan teorema tali busur, kita tahu bahwa jika ada dua tali busur yang saling berpotongan, maka apa tadi teoremanya? AO dikali OB akan sama dengan CO dikali OD. AO berapa? AO adalah 4. Dikali 4 akan sama dengan CO adalah 2 dikali OD. Berarti kita dapatkan bahwa OD akan sama dengan 8. Maka CD akan sama dengan 8 tambah 2 yaitu 10. Oke, untuk soal ini cukup gampang ya karena kita udah tahu teoremanya. Jadi kita tinggal mengaplikasikannya ke dalam rumus gitu.
Kita tinggal masukin rumusnya ke dalam soal tersebut. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu segian beraturan. Saya rasa hari ini akan lumayan cepat ya, karena materi kita hanya sedikit, dan juga soalnya sedikit sih, hanya ada 6 soal. Oke, kita lanjut ke soal kedua, yaitu segian beraturan. Nah, segian beraturan ini adalah bangun datar yang memiliki sisi sebanyak n, dan panjang semua sisinya harus sama gitu ya. Semua sisinya panjangnya harus sama. Kita misalkan panjang suatu segian beraturan adalah S. Jadi kalau masing-masing dia punya S, artinya kelilingnya akan sama dengan N dikali S. Kenapa N? N adalah banyak sisi, dan S adalah panjang masing-masing sisi tersebut. Gitu ya. Sama kayak cara kita menghitung luas dari segi 4. Karena segi 4 sesungguhnya adalah segi N beraturan dengan nilainya adalah segi N beraturan dapat dibagi menjadi N buah segitiga sama kaki. Kita bisa lihat di sini, kita misalkan ini R gitu ya. R, ini juga R. Dia pasti sama kaki gitu ya, karena jaraknya ke titik pusat akan sama. Kita bisa bayangkan dia kayak lingkaran, tetapi jarak terhadap titik pusatnya sama itu hanya sama saat di titik-titik sudut dari segi N beraturan tersebut. Nah, dengan salah satu sisi panjangnya S. Panjangnya S, dan dua sisi lainnya sama panjang. Kita sebutlah R. Gitu ya. Karena dia satu putaran atau 360 derajat total dari sekian beraturan ini, maka besar sudut dari segitiganya ini pasti akan sama dengan 360 dibagi N. Di mana N adalah jumlah dari eh, N-nya, yaitu jumlah dari titik sudutnya. Karena kita membagi eh, sekian beraturan tersebut ke dalam N bagian segitiga yang saling sama ukuran. Semua satu ukuran, gitu ya. Nah, karena salah satu titik sudutnya gini ketahui, karena salah satu titik sudutnya kita ketahui gitu ya, dan sudut di hadapan tersebut kita ketahui juga, kemudian dua sisi lainnya sama panjang, kita bisa ngitung luas segitiganya. Gimana kita ngitung luas segitiganya ini? Luas segitiganya ini adalah, gimana kemarin? Setengah dikali R, dikali R, setengah R kuadrat, sin theta gitu ya. Di mana theta ini adalah 360 per N. Gitu kan? Nah, kita udah dapat nih. Berarti kita tinggal ngitung luas segian beraturannya adalah N dikali luas segitiga. Karena ada N buah segitiga yang luasnya sama. Maka untuk menghitung luas segian beraturannya, tinggal kita kalikan aja dengan N. Kita masuk ke latihan soal. Pada sebuah segi enam beraturan, rasio panjang antara diagonal terpendek terhadap diagonal terpanjang adalah, oh ya, untuk materinya adik-adik udah paham belum? Untuk yang ini. Gimana kira-kira? Sudah, Bang. Oke, kalau udah paham kita lanjut ya ke latihan soal. Pada sebuah segi enam beraturan, rasio panjang antara diagonal terpendek terhadap diagonal terpanjang adalah, nah, apa kita sebut sebagai diagonal? Diagonal adalah eh, garis yang kita tarik antara dua titik, garis yang kita tarik antara dua titik yang berada pada suatu bangun datar, tetapi bukan merupakan sisinya, gitu ya. Apakah ini termasuk diagonal? Tidak, gitu ya. Tidak merupakan diagonal. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita tarik sebagai diagonal? Nah, titik A misalnya, titik A ke F gitu ya. Kemudian titik A ke E. Apakah dia termasuk diagonal? Dia termasuk diagonal. Karena, apa namanya? Dia termasuk diagonal karena dia melalui dua titik pada segi n beraturan, tetapi bukan merupakan sisinya. Kemudian AO. AO merupakan diagonal juga. AC. AC merupakan diagonal, tapi panjangnya sama juga dengan AE. Kemudian AB bukan diagonal. Nah, AB ini bukan diagonal. Nah, artinya dari titik A kita punya sebanyak tiga pilihan diagonal. Kita kurangi lagi sebenarnya sebanyak dua. Kenapa hanya sebanyak dua?
yaitu dari A ke E, dan juga dari A ke O. A ke C tidak kita hitung karena jaraknya sama dengan A ke E. Maka diagonal terpendek di sini harusnya adalah AE, dan diagonal terpanjangnya adalah AO. Oke, clear ya untuk masalah diagonal. Kemudian kita misalkan kita berikan sebuah titik gitu ya, O, gitu. Kemudian ini kita beri label R. Kita misalkan O adalah titik pusat dari segi 6 beraturan tersebut. Oke, O adalah segi titik pusat dari segi 6 beraturan tersebut. Dan R adalah jari-jarinya. Atau kita bilang R adalah nilai dari OE. Maka nilai dari BE akan sama dengan 2 dikali R. Ya, karena jelas O ke E akan sama dengan O ke B. Nah, sekarang kita tinggal ngitung panjang AE. Gimana cara kita ngitung panjang AE? Kita lihat di sini, kita pasti bisa membentuk sebuah segitiga gitu ya. Nah, kita tulis di sini, perhatikan segitiga AOE. Dari sini kita pakai rumus kosinus, AE kuadrat pasti sama dengan AO kuadrat ditambah OE kuadrat dikurang 2 dikali E dikali OE sin theta. Nah, berapa tetanya? Tetanya akan sama dengan, karena dia segi n beraturan, setiap segitiga ini kan bisa kita bagi menjadi 6 segitiga. Setiap segitiga kan memiliki sudut sebesar 360 dibagi 6, which is 60. Tapi di sini harus kita kali dengan 2. Kenapa kita kali dengan 2 sehingga dia 120? Karena di sini kita tahu bahwa untuk mencapai A ke E, kita melalui dua segitiga. Maka AOF adalah 60 dan FOE adalah 60. Sehingga jumlahnya menjadi 120. Kita tinggal masukin I kuadrat akan sama dengan AO kuadrat, yaitu R kuadrat, ditambah R kuadrat, dikurang 2R dikali R kuadrat, sin theta. Sin 120 berarti sorry bukan sin, cos 120 adalah negatif setengah. Sehingga menjadi berapa? I kuadrat akan sama dengan 3R kuadrat. Sehingga AE akan sama dengan R akar 3. Sehingga perbandingan panjangnya akan sama dengan berapa? 2R, sorry, R akar 3 per 2R. Berarti adalah akar 3 banding 2. Oke, untuk soal ini apakah ada yang sudah paham? Untuk soal yang pertama, gimana untuk Ivan, Lihwa, dan Joel? Paham, Bang. Oke, kalau udah paham kita lanjut ya ke soal kedua. Sebuah segi enam beraturan dan sebuah segitiga sama sisi mempunyai keliling yang sama. Jika luas segitiga adalah akar 3, maka luas segi 6 adalah. Nah, kita kita udah gambarkan nih ya. Kita udah gambarkan eh, kita misalkan adalah ini segi 6, segi enamnya masing-masing panjangnya n. Kita misalkan segi 6 memiliki sisi panjangnya n. Maka panjang sisi segitiga akan sama dengan 2n karena memiliki
keliling yang sama gitu ya. Kemudian gimana kita bisa tahu luas dari segitiga ini? Luas segitiga akan sama dengan setengah dikali, nah kita ambil dua sisi ya, 2n dikali 2n dikali sudut di antara kedua sisi tersebut. Berapa sudut di antara segitiga sama kaki? Sama sisi, sorry. Ini kan sama sisi ya. Nah ini karena dia sama sisi, ini adalah 60 pasti ya. Sehingga luasnya akan menjadi setengah dikali 2n kali 2n kali sin 60. Pakai rumus yang kemarin ya. Sin 60 derajat. Berarti berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Sehingga akan menjadi bernilai n, n kuadrat akar 3. Nah ini tadi katanya n kuadrat akar 3 akan sama dengan 3. Tadi kan dia bilang di soal bahwa nilai dari luas segitiganya adalah akar 3. Maka n akan sama dengan 1. Nah, kita udah punya panjang n-nya. Kita udah punya n-nya sama dengan 1. Maka luas, yang ditanya apa? Apa tadi ya? Luas segi 6. Luas segi 6 akan sama dengan 6 dikali luas segitiga. 6 dikali luas segitiga yang masing-masing panjangnya adalah nah, kita tahu bahwa karena dia segi 6 artinya karena dia segi 6 masing-masing sudutnya akan bernilai 60 gitu ya. 60. Karena dia 60, maka ini pasti sama dengan 60 juga. Kemudian ini juga 60. Nah, apa yang kita simpulkan kalau semua sudutnya 60? Artinya ini merupakan segitiga sama sisi. Masing-masing bernilai n. Sisinya bernilai n. Sehingga luas segi 6 adalah 6 kali luas segitiga bersisi n. Berarti berapa? 6 dikali setengah dikali n dikali n dikali sin 60. Berarti berapa? 3n kuadrat dikali sin 60 adalah setengah akar 3. N kuadrat adalah 1. Berarti kita tinggal masukin bernilai 3/2 akar 3. Oke, untuk soal ini apakah adik-adik sudah paham? Untuk soal yang kedua, gimana? Oke, Liwa udah jempol. Kalau gitu kita lanjut ya ke soal berikutnya. A, B, C, D, E. Kenapa? Kenapa, Ivan? Enggak bang, sorry bang. Oh, oke, aman ya. Kita lanjut ke nomor 3. A, B, C, D, E, F, G, H adalah segi delapan beraturan dengan penyusunan huruf berlawanan arah jarum jam. Diketahui koordinat A adalah 0,4 dan B adalah 4,0. Kemudian, kemudian E adalah P, Q. Maka P dikurang Q adalah, nah kita gambar nih. Kita udah gambar dia berlawanan jarum jam ya. Pertama kita harus gambar dulu di dalam kertas kita gitu ya. Kita misalkan A ini 0,4, B 4,0, artinya titik C pasti berada di sini gitu ya. Karena dia berlawanan arah jarum jam. Kemudian titik D di sini, E, F, G, H. Kita harus sudah punya gambaran gimana gimana kita menggambarkan segi delapan beraturan gitu ya. Karena dia nggak eh, untuk segi delapan beraturan gambarnya itu selalu gini ya. Aduh nggak terlalu kelihatan lagi. Gitulah ya kira-kira. Aku gambar di sini. Oke. Nah, kita punya koordinat-koordinatnya kan? Udah kita punya koordinat-koordinatnya. Kita cari panjang dari BA. Berapa panjang dari BA? BA kuadrat akan sama dengan berapa?
4 dikurang nol kuadrat ditambah nol dikurang 4 kuadrat, ya kan? X1 kurang X2 kuadrat dikali ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Berarti eh, 32 ya. Maka BA akan sama dengan 4 akar 2. Nah, karena BA itu 4 akar 2, ini kan 4 akar 2 ya. Jangan gambar pakai ini, kita gambar pakai ini ya. Ini 4 akar 2, artinya ini pasti 4 akar 2 juga. Ini juga pasti 4 akar 2. Maka kita punya C ke D pasti sama jaraknya. Ini pasti 4, ini pasti 4 juga gitu ya. Ini 4 akar 2 juga. Nah, kita udah punya semua koordinatnya nih. Artinya, berdasarkan gambar, berarti kita dapat berapa lah koordinat E? Hmm. E berada di X sama dengan, X akan sama dengan, berarti ini 4 akar 2 ditambah 4. Berarti minus 4 akar 2 ditambah 4. Gitu kan? Kemudian Y-nya sebesar berapa? E-nya sebesar, karena dari A terhadap E, dia turun eh, 4 akar 2, berarti Y-nya adalah minus 4 akar 2. Nah, kita udah punya X dan Y-nya. Atau kita berarti P dikurang Q akan sama dengan negatif 4 akar 2 ditambah 4 dikurang negatif 4 akar 2. Berapa itu? Yaitu sebesar negatif 4. Gitu ya. Untuk soal ini apakah adik-adik sudah paham? Untuk mencari nilai dari P kurang Q? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang terakhir untuk hari ini. Materi terakhir adalah mengenai garis lanjutan. Nah, pembahasan kita di bagian ini, kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada bagian mengenai garis. Kemarin kan kita udah bahas eh, garis itu gimana sih cara nyari persamaannya. Kita kan pakai persamaan, misalnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 gitu kan misalnya. Kita pakai beberapa persamaan garis untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan garis. Nah, sekarang kita menyelesaikan masalah-masalah pada bangun datar menggunakan pemahaman kita tentang garis. Tetapi di sini kita menggunakan koordinat. Kita menggunakan sistem koordinat untuk membahas soal-soal yang berhubungan dengan segitiga, segi empat, segian beraturan maupun lingkaran. Nah, di sini aku kasih 3 contoh soal aja. Nanti ada 6 latihan soal tambahan. Adik-adik bisa bahas sendiri. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada saya melalui WA. Tapi nanti untuk di minggu ketiga kita akan bahas lebih dalam lagi melalui latihan-latihan soal gitu ya. Soal yang pertama, persegi panjang ABCD memiliki ukuran AB sama dengan 10 dan BC sama dengan 5. Titik E terletak pada sisi DC. Kita lihat nih, titik E terletak pada sisi DC gitu ya. Sehingga DE banding EC sama dengan 9 banding 1. Nah, karena AB ini panjangnya 10, otomatis DE sama dengan 9, EC sama dengan 1 gitu ya. Kemudian BF dan F banding FC sama dengan 2 banding 3. Karena panjangnya 5, maka kita pakai perbandingannya berarti 1 gitu ya. Berarti BF-nya adalah 2, CF adalah 3. Buktikan bahwa garis AF tegak lurus dengan garis BE. Nah, pada gambar kita tahu bahwa kita tahu bahwa DE sama dengan 9, terus EC sama dengan 1,
terus CF sama dengan 3, dan BF sama dengan 2. Kita misalkan bahwa titik A berada pada koordinat 0,0, kemudian B pada koordinat 10,0, kemudian C terletak pada koordinat 0,5. Maka titik D terletak pada koordinat 10,5. Oh, sorry, ini terbalik. Ini harusnya D, ini titik C gitu ya. Nah, kemudian titik E kan terletak pada koordinat, karena DE adalah 9, berarti dia terletak pada koordinat 9,5. Karena dia masih berada pada garis Y sama dengan 5. Dia masih ada di segaris dengan DC. Artinya nilai Y-nya pasti sama. Tetapi yang berbeda adalah nilai X-nya. Menjadi 9. Kemudian titik F kan terletak pada koordinat 10,2. Nah, titik F, karena dia dari bawah sebanyak 2, BF adalah 2, otomatis nilai X-nya masih sama, yaitu 10, karena dia masih berada pada garis BC. Tetapi yang berbeda di sini adalah nilai X-nya masih sama, tetapi nilai Y-nya berbeda, yaitu 2. Gitu ya. Maka kita tinggal mencari gradien dari garis AF dan EB. Nah, kita cari dulu gradien garis AF. AF akan sama dengan berapa? Gradien garis AF berarti Y, gimana kemarin? Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 Y2. Y2 adalah 2 kurang Y1 adalah 0, berarti 2, sorry, 2 kurang 0 per X2 kurang X1. 10 kurang 0, berarti adalah 1/5. Kemudian yang kedua adalah M dari gradien dari garis EB. Berapa itu? Kita masih sama rumusnya, menggunakan rumus yang kemarin. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, yaitu 0 kurang 5, 0 kurang 5 per 10 kurang 9. Berarti minus 5. MAF dikali MAB, MEB akan sama dengan berapa? 1/5 dikali negatif 5, yaitu negatif 1. Berdasarkan fakta ini, maka terbukti bahwa AF dan EB tegak lurus. Oke, untuk soal ini apakah adik sudah paham? Jadi di sini, Paham, oke. paham Bang. Jadi udah dapat ya gambarannya ya kira-kira. Kita di sini nggak menggunakan prinsip-prinsip pada segi empat atau Pitagoras. Kita nggak gunakan itu, tetapi kita menggunakan koordinat untuk mencari persamaan garis. Sehingga kita bisa memanfaatkan persamaan garis untuk mencari nilai dari gradien, perpotongan garis, dan lain sebagainya. Akan sangat membantu gitu ya. Yang kedua, segi 4 ABCG dibagi menjadi 12 buah persegi yang sama. Panjang AB sama dengan 4 dan panjang BC sama dengan 3. Berapakah luas irisan antara segi 4 DEFG dengan segitiga ABC? Dikasih gambarnya di sini. Ini di soalnya gini. Berarti yang dicari adalah luas dari ini. Kita kasih gambar lain aja kali ya. Warna merah lah ya. Yang dicari adalah luas dari ini gitu ya. Nah, kita kita misalkan perpotongan antara
segi 4 DEFG dengan segitiga ABC ada pada titik H dan I lah ya. Kita pakai abjad nih. Berarti kita tandai ini H, kita misalkan ini H, ini I gitu ya. Oke, kita udah dapat titik H dan juga titik I. Kita misalkan bahwa A berada pada 0,0. Maka maka kita dapatkan B akan berada pada koordinat 4,0. Kemudian C ada di koordinat berapa? Koordinat 4,3. G berada pada koordinat berapa G? Eh, 3, 3,0 ya. Kemudian D pada koordinat 1,0. E pada koordinat E pada koordinat berapa itu ya? 1,3 ya. Dan F berada pada koordinat 3,3. Oke, kita udah dapat koordinatnya semua ya. Kita akan mencari kita akan mencari koordinat H dan I. Pertama kita cari dulu koordinat H. Koordinat H adalah perpotongan antara garis DE dengan garis AC. Kita cari dulu berapa garis DE dan garis AC persamaannya. Garis DE, persamaan dari garis DE adalah Y sama dengan satu, gitu ya. Kemudian garis AC untuk mencari persamaannya, kita tinggal menggunakan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Gitu ya. Y kurang Y1, Y1-nya berarti 0 per X kurang X1 sama dengan Y2 yaitu 4 kurang Y1 per X2 kurang X1. Berarti kita dapatkan bahwa 4X kurang 3Y akan sama dengan 0. Perpotongannya ada di berapa? Kita substitusikan nilai Y sama dengan 1 ke 4X kurang 3Y sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3 per 4. Dan Y-nya sama dengan 1. Artinya titik H berada pada titik 3 per 4, 1. Gitu ya. Kemudian kita cari koordinat titik I adalah perpotongan antara garis EF dengan garis AC juga. Garis EF itu adalah X sama dengan garis EF ini ada di berapa X sama dengan 1, 2, 3. Maka perpotongannya ada di mana? Berarti 4X kurang 3Y sama dengan 0. 4X berarti 12 kurang 3Y sama dengan 0. Atau dengan kata lain Y sama dengan 4. Sebentar. 4X kurang 3Y sama dengan 0. Kok agak ya ada yang salah gitu ya? Oke, kita lihat dulu titik I. Sabar ya. Sebentar ya.
Oh, ada kesalahan. 4x kurang 3y sama dengan 0. Wait, ini kayak ada yang salah deh. Harusnya ini 3/4 ya. 3x kurang 4y sama dengan 0. Karena y2-nya 3, x2-nya 4. Oke, kurang teliti ya aku ya. Berarti perpotongannya ada di 4y, sorry, 3x sama dengan 4y. 3x sama dengan 4, berarti x sama dengan 4/3, dan y-nya adalah 1, maka h ada di 4/3,1. Kemudian ini x sama dengan 3, berarti perpotongannya ada di 3 kali 3, 9, kurang 4y sama dengan 0, maka y ada di 4/9. Sorry, 9/4. Maka titik I ada di koordinat berapa? I ada di koordinat x, y 3,9/4. Oke, udah pas. Artinya, berarti kita dapatkan bahwa IE akan sama dengan berapa panjangnya? I ada di 9/4, E ada di titik 1,3, E ada di titik 9/4,3. Bukan 1,3 ini, 3,1. Ya. Oke, berarti ada di 9/4 dikurang 1. Panjang IE adalah 9/4 kurang 1 atau sama dengan 5/4. Kemudian panjang EH akan sama dengan E ada di titik ada di titik 3,1, H ada di titik 4/3,1. Sama-sama 1 Y-nya. Berarti yang kita kurangkan adalah 3 dikurang 4/3. 3 dikurang 4/3, yaitu berarti adalah 5/3. Sehingga luas segitiga akan menjadi setengah dikali 5/4 dikali 5/3. Sama dengan berapa? 25/24. Oke. Untuk soal ini apakah adik-adik sudah paham? Gimana? Ivan, Lihwa, dan Joel? Kalau sudah paham? Oke, kalau udah paham, adik-adik bisa on cam dulu nggak sebentar? Biar kita ambil foto karena kita udah mau masuk soal terakhir ya. Saya minta tolong kepada adik-adik untuk on cam ya sebentar. Oke, Lihwa sudah on cam. Ivan, apakah bisa on cam? Gimana? Oke, kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa. Saya hitung sampai 3 ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, Ivan udah on cam. Gimana ya? Oke, oke. Satu, dua, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya. Soal terakhir udah mulai cerah ya. Udah mulai happy karena udah mau selesai. Kita masuk soal terakhir. Pada persegi ABCD dengan panjang sisi K terdapat P dan R masing-masing masing-masing pada sisi AB dan BC gitu ya. Masing-masing pada sisi AB dan BC. Sedemikian sehingga AP banding PB sama dengan BQ banding QC. Sama dengan 2/1 dan BQ banding QC sama dengan 3/1. Garis DP dan garis AQ berpotongan di titik R. Yang ditanya adalah hitunglah luas segitiga ARP kita nyatakan dalam K. Nah, gimana kita mencari perpotongan ARP dengan DRQ? Di sini pasti akan sangat sulit kalau kita tidak menggunakan konsep eh, konsep pada garis, gitu ya.
Pertama kita harus cari dulu, kita misalkan dulu koordinat-koordinatnya gitu ya. Kita misalkan A terletak pada, supaya gampang kita selalu buat A di 0,0 gitu ya. Pokoknya salah satu titik berada di 0,0, supaya titik yang lain menjadi mudah kita, apa namanya, supaya titik lain itu gampang kita ngasih koordinatnya gitu ya. B terletak di K,0, kemudian C terletak di K, K, kemudian dia terletak di titik 0, K. Kita masing-masing udah kita kasih koordinatnya. Kemudian titik P akan berada pada koordinat 2 per 3K, 0. Kenapa 2 per 3K, 0? Karena kita tahu AP banding PB adalah 2 banding 1. Sehingga AP akan sama dengan 2 per 3 dari panjang AB. Berarti titik P akan berada pada 2 per 3, 0. 2 per 3 K, 0. Kemudian titik Q akan berada pada koordinat. Nah, sama halnya dengan Q juga. Titik yang di sini K-nya masih sama, titik X-nya masih sama, sama-sama berada di K, tapi Y-nya berubah menjadi 3 per 4 K. Kenapa 3 per 4 K? Karena BQ adalah 3 per 4 dari BC. Maka BQ harus sama dengan 3 per 4 dari K. Gitu ya. Nah, kita udah dapat titik P dan Q-nya. Sekarang kita akan mencari perpotongan garis. Kita akan mencari titik R lah gitu ya. Titik R. Di mana merupakan perpotongan garis DP dan AQ. Gimana cara kita cari persamaan garisnya? Kita harus menggunakan koordinat yang sudah diberikan. DP garisnya adalah Y dikurang Y1. Y1-nya kita ambil si D lah ya. Y dikurang Y1. Y dikurang Y1 per X dikurang X1 K sama dengan Y2 kurang Y1 berarti 2 per 3K dikurang 0 per X2 kurang X1. X2 adalah 0 dikurang X1, yaitu K. Berarti kita dapatkan bahwa Y per X kurang K akan sama dengan 2 per 3K per, ini salah gitu, 2 per 3K per negatif K. Negatif K-nya akan habis sehingga menyisakan 2 per 3 per negatif 1, yaitu negatif 2 per 3. Berarti Y sama dengan negatif 2 per 3 dari X dikurang K. Atau kita kalikan aja, kali 3. 3Y sama dengan minus 2X ditambah 2K. Gitu ya. Atau lebih sederhana lagi, kita ubah ke dalam bentuk sederhana lah ya. 3Y tambah 2X sama dengan 2K. Oke, sekarang kita cari persamaan dari garis AQ. Garis AQ berarti Y kurang Y1, Y kurang Y1-nya di A berarti 0, per X kurang X1, sama dengan Y2 kurang Y1, 3 per 4 kurang 0, 3 per 4K kurang 0, per X2 kurang X1, K kurang 0. Berarti nanti K-nya akan habis ya, sehingga menyisakan Y per X sama dengan 3 per 4. Sehingga kita dapatkan 4Y kurang 3X sama dengan 0. Pas kan? Oke, kita cari perpotongannya.
Kita cari perpotongannya. Nah, kita punya dua persamaan ya ini ya. Kita punya dua persamaan, kita masukin ke sini. Nah, kita carilah persamaannya. Kita kalikan persamaan pertama dengan 4 lah ya. Berarti persamaan pertama akan menjadi 12Y tambah 8K sama dengan tambah 8X sama dengan 8K. Kemudian persamaan kedua kita kalikan dengan 3, berarti 12Y kurang 9X sama dengan 0. Berarti kalau kita kurangkan kedua persamaan, akan didapatkan bahwa 17X, iya 17X ya, sama dengan 8K, berarti K sama dengan, X sama dengan 8 per 17, 8 per 17 K. Nah, kita udah dapat nilai dari R-nya. X-nya berapa? Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah Y-nya. Kita mau cari tingginya gitu ya. Y-nya akan sama dengan, berarti Y-nya adalah 3/4 dari X. Dengan kata lain, Y akan sama dengan 3/4 dari 8 per 17. Berarti sama dengan 6 per 17 K. Wait, angkanya kok jelek ya? Perasaan tadi gak sejelek ini dah. Tunggu ya. Kita ulangi ya. Y kurang Y1 per X kurang X1. Wait, X kurang Y kurang Y1 per X kurang X1. Oh, astaga kebiasaan. Kebalik lagi. Oke, stres dikit. Y kurang Y1 per X kurang X1. Y kurang Y1 per X kurang X1. Sama dengan Y2 kurang Y1. Y2 itu 0 loh harusnya. Astaga. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke, Y kurang K per X sama dengan minus K per 2 per 3 K. Nah, berarti 2 per 3 dikali Y kurang K sama dengan minus KX. Iya, ya. Eh, minus X. 2 per 3 dari Y kurang K sama dengan minus X. Maka 2Y tambah X tambah 3X sama dengan 2K. Oke, ada kesalahan tadi ya, sorry ya. 2Y tambah 3X sama dengan 2K. Oke, kemudian yang ini apakah kebalik? Y kurang 0 per X kurang 0 sama dengan... Oke, oke, udah pas harusnya. Kita punya persamaannya ini, kita kopikan dulu. Oke, yang pertama kita, oh oke, kita tinggal jumlahin aja kalau gini ya. Kita tinggal jumlahin, menjumlahkan kedua persamaan didapatkan 6Y sama dengan 2K. Berarti K akan bernilai sepertiga, Y akan bernilai sepertiga K. Oke, kita hanya butuh nilai Y-nya aja ya. Kita hanya butuh nilai Y-nya. Kenapa kita nggak butuh nilai X? Karena kita sudah punya alas. Ini alasnya adalah P, kemudian tingginya adalah titik R ini. Gitu ya, tingginya adalah ini, yaitu senilai Y.
Maka kita tahu luas segitiganya akan menjadi sama dengan luas segitiga akan jadi sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya adalah, tadi alasnya adalah AP, yaitu 2/3 K. 2/3 K dikali tingginya adalah sepertiga K, yaitu menjadi sama dengan 1/9 K². Oke, gitu untuk soal yang kali ini. Apakah adik-adik sudah paham? Untuk soal yang ke terakhir, gimana Ivan, Lihua, dan Joel? Oke, kalau paham kita selesai berarti untuk hari ini. Sampai situ saja pertemuan kita. Di sini ada 6 soal lagi, silakan dikerjakan ya adik-adik. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan untuk adik-adik yang belum mengumpulkan evaluasi satu, silakan karena itu masih bisa dikumpulkan walaupun apa ya, sudah lewat tenggat waktu. Demikian untuk hari ini, terima kasih ya.